Hai guys, kita Iya, lagi di ruang podcastnya Komin. benar sekali. Kominfo Mangkunegara ya, Caiwi ya, jangan lupa. Iya, program bahaya yuk. Beberapa saat ke depan kita akan langsung berbincang banyak dengan Caiwi ini ya. Siapa tahu ada transferan referensi bagi kami biar juga bisa punya banyak followers ya. Iya, siap. Oke, Briefing sih. dulu tuh, waktu TK tuh masuk ke ruangan ini di RPD tahu. Oh, berarti pernah dulu kesini. Tapi jangan Wah, kakak. Lanjutin. kita dulu masih pakai video di RPD kok. Hidayah. Aduh, Iya, apa yang itu kita? kunjungan TK tahu. Kalian siapa yang jadi lupa sudah masuk yang berjilbab saya waktu itu. Kita kan udah sebesar ini kan ya. Pasti apa betul? Dari mau ke Jakarta ya bisa perlu sama gue mau gue dari Ya, lama ini kayak karena memang YouTube ini kan iya sampai internasional. bisa Betul. nggak dari subscribe ini ada subscribe ini Pas pada gini, bisa semua orang bisa baru langsung masuk bisa kan? yang sih dibagi sama anak asli keluar amu kalau gila gitu gitu. Oh nggak mau gitu. Sudah. Sudah bahasa Indonesia tinggi itu pasti suka. gila kalau sudah tinggi Tinggi. kayak tadi langsung mana dulu dari lalu orang Langsung tulis di bawah, sorry. Langsung ya, kolab dengan Nanti kalau kita ambil kursi, jadi istilahnya jangan kelihatan ambil kursi kan, jangan berjaga kantor. jadi Kalau waktu ngomong-ngomong saja langsung. Tapi kursi langsung tahu saja. sampai nanti posisinya ini datang nih Iya. datang langsung kayak kakak dong atau yang itu Kenal banget, Silakan. teman sekolah. Langsung duduk ya kak, langsung duduk ya, Iya dong. langsung duduk. kayak gini ya. Iya kali. Iya. Versus nih. Berapa tahun ya kita nggak ketemu gitu? Lama sekali. Oh, Sekali ketemu kaget gue. Ternyata Doi datang dengan segudang prestasi. masya Allah, masya Allah. Senang sekali. Oke, senang ya bisa hadir di sini ya Kak Evi ya. Senang banget. Pokoknya seneng banget. Alhamdulillah bisa dilirik lah sama daerah gitu. Pemda bisa Iya. mendatangkan langsung. Senang banget kak. Oke, Kominfo kok dilawan ya. Kominfo kok dilawan. Salam ya, salamnya gini. Salam satu feeling. Oh, salam juga gini. Iya guys ya. Iya. Iya. Di sini kita sapanya sobat komro Kak Evi. Oh sobat Ya, kom. jargonnya Jadi kita. Siap. Jadi kebetulan Bi ada di sini nih. Kita sapa dulu sobat kom. Hai sobat. Hai sobat kom, hai. Sobat kom. Ya kali ini di sini agak berbeda ya. Di Serempong. Kom ya. Sesi kali ini podcastnya receh banget Receh. gitu, receh. Nggak formal gitu. Oke. Bi, dengar-dengar nih dapat penghargaan. Cuma kak ini nervous tau. Apalagi kita ya. Nervous kok. Deg-degan loh kak, deg-degan langsung. Insyaallah. Detak jantung loh kak, mas apa sih yang deg-degan? Oke. Bi, langsung aja Bi. Siap. Bi, dapat penghargaan kemarin dari Kementerian Pariwisata ya. Dari Kementerian Iya. Itu kalau tidak salah tentang sinias terpantang menyerah. Benar. Aku juga dengar. Tahu terpantang nggak? Orangnya nggak bosan-bosannya. Oh, Kayaknya semangat terus. iya, pantang menyerah Pantang itu menyerah. tepatnya. Ini Wah. baru Ini loh contoh anak muda yang perlu dicontoh. Merdeka. Terpantang menyerah festival film Film bulanan 2022. Iwi Marahina. Wow. Wow. Hebat tuh. Awalnya kita pengen dulu menyampaikan siapa sih Iwi ini? Ya, dari mana sih asalnya? Ya kan, Boleh, sobat boleh, kom kamu boleh. tahu itu dulu dong kan ya. Oke. Kenal sama kakak saya. Oke. Oke, ayo Iwi. Silakan. Mulai dari mana ini? Sumpah ibu nervous. Nggak bilang dong. Terus nih. Bener biasa kan arahkan orang tuh kalau Iya. main film. Oh, acting salah, cut. Biasa di balik Siap. layar. Sekarang langsung berhadapan dengan kamera jadi. Isunya depan Wah, jadi nervous sumpah kak. Deg-degan ini kak sumpah. Langsung ya, boleh Oke. dikenalkan dulu. Halo guys, apa dibilang sobat Sobat kom? Iya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum sobat kom semuanya di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Mas Maluku Tengah. Perkenalkan, nama saya Iwi Marahena.
Saya sinias dari Maluku, kemarin masuk dalam nominasi Festival Film Bulanan kategori sinias terpantang menyerah. Itu aja ya, cukup ya. Perkenalannya cukup ya. Oh, sekali. asal sekolah boleh disampaikan juga. Sekolah dong. Asal sekolah. Biar Oh, iya. ada bangga nih. Bangga nih. Tadi kakek mau tanya. Dari TK dulu ya. Iya, betul. Jadi kayak gitu dia. Oke, asal sekolah dari SD aja ya. Ya udah nggak apa-apa dari TK aja. Dari TK dulu, TK-nya di TK Agdaya. Dulu pernah ke sini untuk kunjungan. Di sini juga ketemu sama kakak yang sekarang juga yang sudah pada cantik-cantik. Masih sama ya? Masih sama semangatnya. Masih sama semangatnya. Pertama itu TK Al Hidayah, terus SD Negeri 6 Masohi. Nggak tahu sekarang itu sudah diganti jadi SD berapa. Iya, ya. Tapi dulu SD Negeri 6 Masohi, kemudian SMP Negeri 2 Masohi. Ini kita pernah sekelas, tempat duduk, sebangku. Terus SMA pindah-pindah ya. Jadi pertama SMA Negeri 1 Masohi dulu, pindah ke SMA Negeri 11 Makassar. Habis itu balik lagi ke SMA Negeri 2 Masohi. Jadi lulusnya di SMA Negeri 2 Masohi. Wow, luar biasa. Wow. Ini salah satu pencetus siswa dari Kota Masohi ya. Ini hasilnya ini loh. Sampai SMA aja ya, nggak usah bahas yang Iya. selanjutnya. Enggak, harus. Terus menempuh pendidikan kuliah di Fakultas Psikologi Universitas 45 Makassar. Sekarang sudah jadi Universitas Boswa ya, Kak. Universitas Boswa Makassar. Itu aja, Kak. Satu lagi yang paling penting, Iwi tuh Kak sangat mencintai dunia kemanusiaan. Iwi sangat mencintai dunia sosial karena bagi Iwi tuh menjadi manusia yang paling berguna. Kalau Iwi bisa sumbangkan tenaga dan pikiran untuk bisa berkontribusi membagikan sedikit bantuan berupa tenaga dan pikiran untuk senyuman orang lain, Kak. Selama ini kita hanya berpikir membantu orang itu hanya lewat materi uang misalnya barang, tapi lewat pemikiran kita, Ide kita, tenaga kita, tenaga itu penting banget. Pencetusnya. Ya pencetus apa ini, Kak? Pencetus apa videonya itu? Iya itu, Kak. Jadi gini, mau lanjut dulu nih. Ceritain. Jadi gini, Kak. Jadi awal mula kenapa sampai dapat penghargaan ini, sampai bisa Jadi ini penghargaannya ya. Iya, Boleh ya dilihatin. iya boleh. Ini penghargaan. Alhamdulillah langsung diapresiasikan langsung sama Mas Menteri ya, dipanggil Mas Menteri Sandiaga Uno. Iya. Langsung diapresiasikan langsung melalui live Zoom waktu di bulan Januari kemarin. Jadi alhamdulillah ini. Jadi pencetus awal mula sampai dapat penghargaan ini loh Kak, gini ceritanya gini. Disimak. Iwi tuh berawal dari mimpi yang diremehkan sama nurani yang terpanggil. Jadi kita bahas dulu nih satu-satu tentang mimpi yang diremehkan dulu. Sedini. Ada tisu nggak Kak? Sedini. Jadi pertama itu Iwi tuh sering dibilang gini, kamu itu Iwi nggak bakalan jadi apa-apa, kamu itu nggak berguna. Iwi sering mendapatkan perkataan-perkataan begitu, bahkan itu dari lingkungan sekitar yang bilang. Tapi sebagai manusia biasa otomatis kan ngedown, ngedrop, kayak stres, depresi. Oh kok tega mereka ya manusia-manusia kayak gitu ngomongnya negatif kayak gitu. Tapi Iwi tipikal itu orang yang ketika dikasih perlakuan negatif sama lingkungan, kayak dibilang, oh kamu itu nggak berguna, kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Iwi tuh gumam dalam hati loh Kak. Iwi bilang kata suatu saat nanti, ketika kalian bilang Iwi nggak berguna, suatu saat nanti Iwi akan tunjukin bahwa Iwi punya prestasi, bahwa Iwi punya karya, kayak gitu Kak. Terus yang support yang paling hebat dalam my life itu my mom. Pastinya ibu. Jadi mama itu selalu bilang gini, Wi nggak apa-apa orang mau bilang kamu nggak berguna, orang mau bilang kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Apa yang kamu kerjakan sekarang, lakukan saja sepenuh hati. Lakukan dari hati dan ikhlas. Nah, insya Allah kalau dengan kamu ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, maka tangan Tuhan itu akan bekerja. Dan itu terbukti. Dan itu terbukti Kak. Pengen mewek Kak, karena my mom itu maksudnya persisten banget.
kalau keluarga semua kasih support yang luar biasa, tapi yang paling utama tuh my mom ya, karena Iwi tahu ketika Iwi nggak bisa tidur pasti mama juga nggak bisa tidur, Iwi nggak bisa makan, mama juga nggak bisa makan. Tapi Iwi tipikal orang yang nggak bisa langsung bilang, ma, I have a problem, saya punya masalah loh, ma, ini loh. Nggak bisa, Iwi cuma bisa menjadi manusia yang cuma pendam sendiri, terus Iwi lampiaskan dengan karya. Iwi mau tampilkan buat orang-orang bahwa ini loh Iwi punya, Iwi itu berguna, walaupun Iwi nggak punya banyak uang untuk membantu orang lain, tapi Iwi masih bisa berguna lewat tenaga dan pikiran. Kayak gitu, Kak. Mentalnya ini memang bagus. Mentalnya baik Mental baja. mental baja. Sudah nggak kuat sebenarnya. Mental baja di balik sebenarnya itu ada doa. Iya, pasti. Ya, kalau aku sih cibiran orang, lu bayar dengan Bayar dengan prestasi. prestasi, konten harus gitu. Jadi untuk anak muda guys, untuk anak muda di luar sana, nggak usah pikirin omongan kata orang bahwa kalian tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Tunjukin bahwa ini loh prestasi kita, ini loh karya kita, kayak gitu. Terus yang paling utama memuliakan seorang ibu pastinya, karena doa seorang ibu sampai menembus langit itu mujizatnya luar biasa banget. Wow, paling wow. Jadi apapun yang Iwi dapatkan sampai sekarang, Iwi yakin doa mama itu sudah menembus langit. Dan untuk semua pembenci di luar sana, maaf ya kalian tidak bisa menandingi doa ibuku. Benar. Itu saja. Aku terharu. Aku juga terharu. Iya, Kak. Di bawah telapak mata. Iya betul, Kak. Jawabannya. Iya betul, Kak. Dan satu lagi Kak, harus disampaikan semua pencapaian yang Iwi dapatkan sampai sekarang. Oh, Iwi dedikasikan buat mama, I love you. Tercinta. Siapa? Boleh disebutkan nama Gak usah, mamanya? mama saja. Oh, Mama saja yang mungkin saat ini lagi mendengarkan. Oh, Ini Iya, untuk privacy ya, tidak boleh disebutkan ini untuk mama. namanya. Siap. Mama yang mungkin lagi di rumah bisa mendengarkan. Siapapun ibunya pasti bangga dong. Bangga dong. Melahirkan seorang Iya. putri yang berprestasi. Oh, ada tisu nggak Kak? Oke, sebelum ya sedikit curhat. Jadi itu saja Kak. Ya itu pertama itu kan dibahas dua. Jadi pertama itu mimpi yang diremehkan, yang kedua Nurani yang terpanggil. Jadi bagaimana ini Cerita nih. cerita Nurani yang terpanggil kayak gitu? Ini Kak. Bisa dijelaskan? Jadi gini, dulu kan Iwi di Manado, tapi waktu itu COVID tahun 2020, Iwi balik ke Masohi. Iwi aslinya orang Tamilo, jadi balik ke Masohi, kembali ke Tamilo. Waktu itu kan COVID, kontrak pekerjaan kan kerjanya by home kan dari rumah. Iya. Jadi menurut Iwi itu maksudnya nggak terlalu yang gimana gitu, maksudnya nggak terlalu menantang gitu. Jadi Iwi tuh lihat lingkungan sekitar, karena Iwi suka mengangkat isu-isu yang terjadi di lingkungan. Maksudnya apa sih yang kita harus lakukan kepada lingkungan supaya kita bermanfaat gitu. Jadi ketemulah ini sama anak yang namanya Muli. Muli ini tinggal persis, tapi bukan pas di Desa Tamilo ya, di Dusun Yalhatan, tapi bukan pas juga di Dusun Yalhatan, agak 500 meter dari anak dusun. Jadi di situ, jadi rumah itu persis berdekatan, nggak terlalu dekat tapi persis lah. Begini kan hutan-hutan tuh gini. Iwi setiap hari lihat dia kan jalan kaki, dia berangkat 5:30 pagi, jalan kaki tuh melewati hutan belantara tuh, walaupun jalannya jalan lintas kabupaten, tapi dalam suasana yang 5:30 pagi jalan hutan itu kan pasti ada ketakutan sendiri, mungkin ada orang jahat atau apa, ada anjing atau ada apa nggak tahu kan. Jadi Iwi tergerak, maksudnya dia berangkat 8 kilo tuh, dia sekolah di SMA Negeri 2 Maluku Tengah. Jadi dia waktu itu 2021. Jadi bulan April, Iwi ingat ya, bulan April itu 2021 Iwi lihat dia setiap hari jalan kaki nih. Setiap dia berangkat 5:30, hampir jam 6 lah, dia berangkat, pulang lagi, sampai jadi dia berangkat 5:30 pagi, dia pulang sampai di rumah, bahkan sudah mau waktu asar, sudah mau jam 3-an atau 3:30 sore, karena 16 kilo bolak-balik tuh loh Kak. Dan itu setiap hari, selama dia sekolah dari SMP sampai SMA. Selama 6 tahun? 6 tahun Kak. 6 tahun, belum lagi hujan, panas. Belum lagi ada kayak umpamanya kayak di sana kan ada anjing-anjing liar juga, jadi belum juga ada kayak anjing-anjing yang ikut dia, yang ini dia gitu. Jadi tercetus, jadi terinspirasi. Jadi gue pikir
Iwi nggak punya banyak uang gitu kalau mau beli dia sepeda atau motor, nggak punya uang sebanyak itu loh. Jadi akhirnya Iwi berinisiatif, oke, Iwi punya channel YouTube. Dan sekarang kan channel YouTube sebagai marka terbesar untuk menyampaikan segala sesuatu ya Kak. Jadi langsung Iwi awalnya bilang ke dia setuju. Tapi gini loh Kak, ini kan ada daerah posisinya ini, ada daerah yang masih jauh dari hiruk pikuk dunia teknologi, yang kalau berhadapan langsung dengan kamera tuh kayak gimana gitu, barang baru. Awalnya dia mau, tapi hanya hari besoknya mau tag syuting, dia kabur Kak. Bayangkan dia kabur ke hutan belakang kampung. Ketakutan Robi panik apa Ih, nggak tahu. Dia takut atau dia grogi, dia nervous, padahal jadi gini loh Kak. Iwi datang tuh, Iwi dari Mas Wahyu, Iwi datang sampaikan ke dia, gini loh deh, besok kita mau take langsung film, hari ini kakak sudah mau ketemu sama kepala sekolahnya. Jadi langsung Iwi ketemu sama kepala sekolahnya di sore hari itu. Kepala sekolah sudah deal, oke, Iwi sudah kasih tunjuk ceritanya. Iwi kan lebih suka film yang dibikin dokumenter kisah nyata yang skenarionya di otak Kak. Jadi pada saat tag baru ide muncul, oh adegannya kayak gini, adegannya kayak gini. Karena kalau kita pakai skrip, kita pakai naskah, beda jalur Kak, jauh sekali. Tapi nggak pakai naskah, tapi tujuannya sama gitu, supaya kita bisa explore kan Kak. Kalau pakai naskah kan kayak terbatas. Jadi mulailah itu, kepala sekolah sudah deal, Iwi balik lagi ke namanya Dusun Loito ya, namanya Loito. Baru teringat nih. Loito. Jadi Iwi balik lagi ketemu sama Demuli. Dia sudah kabur tuh. Dia sudah kabur, tapi dia kaburnya di hutan belakang kampung, belakang Dusun Loito itu. Iwi tunggu. Pokoknya tunggu sampai habis maghrib udah ketemu. Iwi berinisiatif sendiri ke kampung, ke dusunnya Lahatan yang dusunnya toh, karena dia biasa nginep juga di situ. Jadi Iwi ke situ, sampai di rumahnya itu belum ada juga. Posisi mati lampu. Jadi Iwi tunggu sampai jam 9 baru dia nongol. Jam 9 malam. Itu perjuangan untuk bisa bikin film dokumenter tentang langkah kaki Muli. The power of perjuangan. Kategorinya terpantang menyerah. Itu loh Kak. Jadi langsung Iwi sampaikan kepada pihak keluarganya. Waktu itu kan di yang Dusun Loito itu dia tinggal sama neneknya kan. Neneknya sudah setuju. Kembali lagi Iwi ke Dusun Yalatan, sampaikan sama tantenya, tante sama omnya. Mereka juga sudah setuju. Mereka bahkan marah sama dia, kenapa nggak mau kisah kamu itu lomba diangkat. Akhirnya dia pas datang, pakai bujuk rayu yang segala dini, pokoknya segala macam rupa baru dia bisa mau. Mungkin karena anaknya grogi atau nervous Kak, jadi kayak gitu. Pas dibilang perlahan-perlahan Iwi dekati, pokoknya harus kisah kamu ini harus diangkat supaya jadi motivasi buat orang lain. Akhirnya deal, Iwi pulang sama dia jam 10 malam ke Dusun Loito ulang. Besok pagi 5:30 mulai tag filmnya itu dari rumahnya kan. Jadi itu setiap perjalanan kita syuting. Jadi perjalanan dia dari rumah ke sekolah, dari dia di sekolah, dia sama guru-gurunya, dia sama teman-temannya, semua di tag pada hari itu juga langsung selesai. Alhamdulillah. Gitu loh Kak. Sampai nggak tahu mau ngomong apa lagi. Terus Mulinya gimana sekarang? Nah itu lagi Kak, Iwi tuh sampai sekarang gini loh Kak, Iwi masih berjuang supaya Demuli itu dapat beasiswa. Yang pertama, Demuli itu anak yang ekonominya sangat di bawah standar. Dia tinggal sama neneknya saja. Untuk makan sehari-hari saja dia susah. Butuh bantuan dari tetangga sekitar atau sanak saudara yang datang mampir untuk sekedar kayak kasih beras atau kasih lauk lah Kak. Dia anak cerdas, sekarang dia menganggur. Dan sampai sekarang dia masih berjuang supaya masa depan Muli ini diperjuangkan loh, paling tidak dia dapat beasiswa lah Kak. Kalau dia punya pendidikan yang baik, kalau dia punya pokoknya pendidikan yang baik lah, dia kan pasti bisa mengangkat kehidupan keluarganya ya Kak. Dia bisa menghidupi keluarganya, terutama neneknya, karena kasihan, maksudnya untuk makan sehari-hari saja susah. Jadi sampai saat ini masih berjuang bagaimana caranya Demuli bisa mendapatkan beasiswa. Gitu loh Kak. Jadi kamu hadir terpanggil untuk membantu mereka ya, Iya. seperti itu.
I love all about humanity Kak. Benar tadi suka. di awal sudah disampaikan ya jiwanya suka. Irwin itu seperti apa. Iya Kak, karena maksudnya hidup kan sekali ya Kak, hidup sekali mati sekali Benar dan sekali. harus berarti. Ya, agar ketika kita sudah tidak lagi ada di dunia ini, kenangan yang Paling tidak nama kita masih disebut-sebut dalam kebaikan. Betul sekali ya. Oh gitu. Iya kayak gitu Kak. Hore, hore, kayak gitu loh Kak. Poin pentingnya itu. Jadi sebenarnya ada 2 film loh Kak yang Iwi lagi perjuangkan saat ini. Yang pertama Langkah Kaki Muli, yang kedua tentang pos batas. Kakak tahu pos batas yang ada di pos yang di Sepatamilo itu. Oh, itu perbatasan kan? Iya, perbatasan. Itu loh Kak. Itu lagi berjuang sama film itu juga. Lagi punya planning untuk pembuatan film. Sudah filmnya sudah jadi. Sudah jadi film. Sudah diikutkan juga di festival film bulanan. Sudah ikut juga. Jadi pesan moralnya itu loh Kak gini. Kalau Langkah Kaki Muli, Iwi mau sampaikan bahwa anak-anak sekolah itu jarak bukan penghalang untuk menuntut ilmu, jarak bukan penghalang untuk menggapai mimpi. Dan seenggaknya dari kisah yang inspiratif kayak gitu, dia mulai setidaknya dapat beasiswa lah. Itu yang pesan yang di hati yang mau Iwi sampaikan dari film Langkah Kaki Muli. Sementara kalau film Pos Batas ya Kak, Iwi mau ceritakan kepada dunia bahwa sebenarnya anggota Polri itu bekerja sangat dengan hati, sepenuh hati. Mereka siap melayani dan mengayomi masyarakat, mengayomi dan melindungi masyarakat. Itu dengan sepenuh hatinya Kak. Jadi cerita film itu kayak gini Kak. Itu pos batas itu didirikan atas permintaan masyarakat. Jadi masyarakat yang mau minta supaya pos batas itu didirikan di batas antara Sepa dan Tamilo. Karena kan gini loh Kak, jarak antara Tamilo dan Sepa untuk mencapai polsek kan jauh. Seandainya kalau ada terjadi masalah-masalah Kamtipnas misalnya, mereka kan bisa langsung lapor ke pos terdekat tanpa harus ke polsek. Jadi itu Ibu mau sampaikan bahwa bahwa Polri itu selalu langsung antusias membuat suatu ide gebrakan baru untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Contohnya pos batas. Ketika ada permintaan masyarakat bilang, bagusnya ini kalau ada pos di perbatasan Sepatamilo, langsung mereka mengiyakan dan mereka mendirikan. Tapi kembali lagi, kita harus tahu lagi kehidupan tentang anggota Polri yang ada di dalam pos batas, Kak. Anggota Polri yang ada di pos batas itu, gini loh Kak, itu kan pos dengan bahan seadanya itu dibangun. Dengan bahan seadanya dibangun. Otomatis kehidupan mereka juga dengan seadanya. Jadi Iwi lagi perjuangkan itu supaya pos batas itu dijadikan sebagai pos pelayanan sektor Amahai. Supaya gimana punya anggaran. Kita bicara anggaran ya Kak. Karena gini, maksudnya kalau dengan ada anggaran yang menata tentang kehidupan anggota Polri di pos itu, mereka akan terjamin. Di saat mereka terjamin, otomatis mereka akan melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat dengan semaksimal mungkin. Itu kan? Iya. Jadi itu sampai sekarang masih berjuang. Gimana caranya ya supaya pos batas Sepatamilo itu jadi pos pelayanan sektor Amahai. Kayak gitu loh Kak. Jadi bukan apa-apanya sih Iwi sampaikan ini karena Iwi tahu. Iwi bicara sesuai data ya, sesuai observasi dan wawancara. Iwi take film dokumenter itu 1 minggu Iwi di pos batas itu. Dan Iwi dari pagi sampai jam 6. Dari jam 8 sampai jam 6. Dan itu dan itu 1 minggu itu. Otomatis kan Iwi sudah ada gambaran, oh ternyata kehidupan mereka kayak gini. Tapi mereka fine-fine aja. Mereka lakukan sepenuh hati. Oh gini, kita kerja di pos itu, kita jadi anggota Polri di pos perbatasan tuh kayak gini. Mereka fine-fine aja. Tapi sebagai masyarakat yang, oh mereka ini maksudnya kayak apa ya, kayak sebagai orang pertama yang melindungi masyarakat gitu, mereka juga harus terjamin. Kayak gitu. Lagi dari sebuah perjuangan. Iya, itu perjuangannya itu. Semoga siap-siap. Iya, semoga Pak Kapolri bisa ketemu sama Iwi. Izin bisa ketemu sama Iwi.
mohon banget doanya, mohon banget bantuannya supaya pos batas Hepatan Milo itu dijadikan sebagai pos pelayanan sektor Almahai saja Pak. Langsung suara hati anak negeri nih Pak. Suara hati anak negeri. Dan langsung mau dibuat film dokumenter. Sudah ditayangkan, sudah ikut festival juga Kak. Festival. Saya mencoba untuk menyampaikan dan itu. Dikasih info dong. Yang mana YouTube-nya? Oh, jadi malu. Promosikan. Oke, jadi sobat kom, Sobat kom. sobat kom, hai guys, sobat kom, sobat kom, apa ya? Enggak, kalau mau lihat, kalau mau ingin tahu tentang film-film yang Iwi buat, Iwi sudah buat 6 film dokumenter dan semuanya Iwi angkat dari isu-isu yang terjadi di lingkungan ya Kak. Jadi yang pertama tentang langkah kaki muli, Iwi mau edukasi tentang pendidikan. Yang kedua tentang anak spesial dengan Down syndrome. Iwi mau sampaikan kepada dunia bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka jangan dibully. Mereka itu orang yang paling mandiri dan orang yang paling hebat. Itu yang kedua Kak. Yang ketiga tentang ayah. Ada satu film yang Iwi bikin itu tentang ayah. Jadi ayah tapi dalam tanda petik hidup basar dengan sagu. Pakai logat Ambon ya. Hidup basar dengan sagu. Jadi di film itu ya Kak, Iwi mau sampaikan kepada anak-anak khususnya yang saat ini lagi menempuh pendidikan, mungkin sekolah atau kuliah. Iwi mau bilang bahwa tolong sekolah yang baik ya, karena dibalik kesuksesan kalian, dibalik uang semester kalian per 6 bulan itu ada keringat seorang ayah yang berderas kencang. Jadi itu Kak, jadi sudah berapa tuh? Langkah kaki muli, anak spesial Down syndrome, ayah, terus tentang pejuang sanitasi Kak. Jadi pejuang sanitasi itu tentang orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka sepenuh hati untuk sanitasi Indonesia yang lebih baik Kak. Jadi kemarin tuh filmnya tuh tag-nya di Kanike, di Maraina, pokoknya daerah-daerah kaki gunung Manusela. Jadi mereka mau, itu program pemerintah ya Kak, lewat dinas PUPR. Jadi mereka bikin program tentang sanitasi Indonesia yang lebih baik, tentang safety tank. Tapi di balik program itu ada perjuangan orang-orang hebat ini. Ada perjuangan fasilitator yang hebat yang pokoknya menghadang badai sampai ke Kanike, sampai ke Maraina, pokoknya sampai ke bertarung nyawa di kaki Gunung Binaya. Ada fasilitator, ada KSM, jadi mereka kerjasama kolaborasi untuk sanitasi Indonesia yang lebih baik. Terus yang kelima tentang apa tuh yang pertama? Oh, yang kelima tentang lupa. Maklum. Yang kelima banyak. Iya, nanti Ibu bahas satu-satu Kak. Yang kelima itu tentang film dokumenter tentang adat ya, ada rumah adat Takwa di Yalahatan. Ya, kemarin. Itu Ibu bikin karena itu unik ya Kak. Itu 40 tahun kemudian baru dibangun lagi. Jadi dibangun Kak. Jadi dibangun terakhir itu tahun 1986 kalau nggak salah 86 atau 85 terus baru kemarin lagi dibangun. Jadi itu 40 tahun. Jadi Iwi tuh nggak tahu tentang Iwi itu asli sana tapi Iwi nggak tahu adat istiadat di sana. Jadi jiwa-jiwa keinginan Tahwa ini tuh muncul. Oh gini nih bagus kalau gue bagus kalau Iwi publik lewat karya gitu supaya anak cucu di masa mendatang bisa tahu ini loh kayak gini. Terus yang itu yang keenam kan langkah kaki muli, Down syndrome, ayah, pejuang sanitasi, pos batas sama 6. Ada film selanjutnya lagi. Ada Kak. Masih banyak Kak. Selanjutnya. Sampai Piala ini terus mewakili Indonesia untuk ke Prancis, insya Allah. Itu yang penting. Insya Jadi Allah. film dokumenter apa nih yang membawa sampai dapat penghargaan ini? Gini Kak. Jadi itu ada 6 kategori nominasi. Iwi itu masuk di dalam nominasi yang pembuat filmnya, bukan tentang filmnya, tapi pembuat filmnya terpantang menyerah itu.
Jadi Iwi dikasih penghargaan sebagai orang yang membuat film-film dokumenter itu. Nominasinya apa tadi? Boleh Sinias terpantang menyerah. Sinias terpantang menyerah. Gitu. Terus tapi kalau yang film yang nanti ada 6 film nanti yang Iwi bawa, yang tadi film yang Iwi sudah sebutkan semuanya akan Iwi bawa, tapi yang jadi titik fokus itu tentang Langkah Kaki Muli. Iwi mau tunjukkan kepada dunia bahwa ini loh pendidikan di Indonesia kayak gini, terus semangat anak ini sampai mau batuk ya Kak. sampai dia bisa lulus sekolah itu karena dia jalan kaki. Mau tunjukkan bahwa ini loh semangatnya, dan tolonglah diperhatikan gitu, kasih kayak beasiswa kayak gitu. Kayak gitu loh Kak. Jadi diperjuangkan juga. Iya. Semoga saja apa yang diperjuangkan oleh Iwi ya Siap. dalam video yang Apa Kak? karena kaki muli nih. Iya. bisa menginspirasi Iya, orang. bisa. Menginspirasi anak muda di luar sana. Iya, anak muda di luar sana supaya walaupun kita nggak punya uang guys, kita tuh punya tenaga, kita tuh punya pikiran, kita bisa sedikit, iya, kita itu bisa berkontribusi untuk sedikit melukiskan senyuman lah buat orang-orang. Nggak, iya Kak, nggak usah di wajah orang lain. Jadi kita tuh nggak usah, oh gue punya banyak uang ini, gue bantu ini, nggak usah Kak, kita punya tenaga loh, kita punya pikiran. Jadi kita tidak menjadikan keterbatasan itu, jangan menjadikan Iya. keterbatasan itu untuk membuat kita lebih maju, Iya. lebih produktif. Betul. Apalagi Sebagai sekarang. alasan untuk kita Iya. bisa Iya berkembang. betul. Apalagi kalau jadi bikin saja jadi motivasi gitu loh Kak. Ketika kita nggak punya banyak uang, terus kita diremehkan banyak orang, lo itu nggak bakalan jadi apa-apa, lo itu nggak berguna. Tunjukin dengan karya. Ini loh karya gue, ini lo pencapaian gue, kayak gitu. Mental baja. Oh. Apresiasi banget. Biasa kayak gini. Jadi mimpi jangan hanya dibiarkan untuk diskusi, Iya, betul. tapi wujudkan. Wujudkan. Wujudkan ya. Iya. Di usia yang keberapa ini, Kak Irwi? 17. Kita penting. Usianya mungkin 17 ya. Jangan bahas usia deh. Dia Sangkatan nih, sangkatan. dia usianya bisa juga menginspirasi bahwa usia yang segini tetapi Saya usia 17 nih. Saya usia itu muda kalau ini. punya ide cemerlang ya. Gitu. Ayo sobatkom yang jadi kreatif ya, boleh deh. Boleh deh, kita join bareng, jadi kita bisa berbagi, kita bisa sharing. Apa yang mau dilakukan? Iya, isu-isu apa yang terjadi di lingkungan. Kita bikin video-video kreatif untuk mengajak mengedukasi masyarakat bahwa ini loh, gini, ini loh, kayak gitu. Kalau aku sih gini, aku pengen tanya dulu nih Jalea. Apa Gimana sih? perasaannya Mau ketika tahu nih mau ke Prancis nih, gimana perasaannya? Oh, sama yang kita connect dong. Iya. Kita ngomong dulu tentang Prancis nih. Waduh, Barang baru nih. barang baru nih. Iya ya Kak, pada saat itu Iwi tuh nggak terlalu berharap dapat penghargaan karena Iwi kan masih rekam pakai kamera handphone dengan alat seadanya, dengan mikrofon eksternal yang seadanya, dengan tripod yang seadanya. Jadi hasil yang kemarin itu hanya cuma segitu. Pakai handphone aja Kak, bermodalkan handphone, tripod. Jadi gak usah mahal-mahal yang mau berkarya. Boleh. Dengan handphone. Iya, yang penting niat tulus aja untuk mau berkarya. Jadi gini Kak, Iwi tuh nggak terlalu berharap kalau Iwi dapat juara ya Kak. Paling tidak minimal masuk lulus kurasi festival film bulanan sudah Masya Allah. Maksudnya kita berjuang seluruh Indonesia loh. Pas lulus kurasi saja sudah alhamdulillah sekali. Terus dihubungin tuh sama pihak panitianya. Iwi, kamu masuk nominasi ya. Kamu masuk nominasi ini. Pada saat itu Iwi di Loito, di Dusun Loito di Tamilo. Dan waktu itu sinyal nggak stabil. Jadi mereka hubungi jam 8 malam, Iwi baru lihatnya jam 9 pagi. Dan jam 6 sore waktu Maluku ya. Jam 6 sore waktu Maluku itu harus live streaming sama Pamentri langsung. Dengan keterbatasan sinyal yang kayak gitu, Mas Menteri loh. Mas Sandi. Jadi pada saat lihat dibilang, "Iwi kamu masuk nominasi ya." Gini. Jadi ada sekitar
seingat Iwi tuh 4 panitia yang hubungi karena Iwi kan nomor nggak nyambung ya karena keterbatasan sinyal waktu itu nggak stabil di sana. Jadi pada saat itu Iwi langsung dapat sinyal, langsung hubungi balik. Mereka bilang, Iwi siap nggak? Kamu masuk nominasi apresiasi sinias. Iwi sampai Masya Allah, sampai sujud syukur, sampai pada saat itu ada Mama juga di situ, sampai Mama, Masya Allah, sampai Mama juga sujud syukur, Masya Allah. Anak saya nih yang dibilang nggak berguna bisa menang untuk kategori sinias terpantang menyerah. Itu masih pertama ya kalau untuk yang untuk tingkat nasional itu. Jadi langsung Iwi bilang iya siap, nanti Iwi cari tempat yang ada sinyal. Jadi Iwi dari lo itu ke Tamilo untuk dapat sinyal yang bagus karena kan live Zoom ya Kak. Dari lo itu ke sekitar 6 kilo, bukan 6 kilo, 4 atau 4 kiloan. Sampai di Tamilo. Pada saat itu kan bertepatan sama sholat maghrib ya, waktu kan 2 jam beda, live streaming di Jakarta jam 5, kita di sini jam 6, lewat kan sudah maghrib. Iwi izin dulu sama panitia, Kak Iwi izin sebentar ya, mau sholat maghrib dulu. Iya boleh Iwi. Pada saat sholat sudah selesai, belum sempat masang jilbab, sudah ditelepon, Iwi ayo masuk, ayo sudah mau tag. Nggak ada pentu atau penetika, nggak ada, iya, karena ini loh Kak, ini kan pakai karet gelang itu loh Kak. Karet. Iya karena Kak jadi longgar itu juga jadi acak-acakan loh Kak, karena maksudnya dalam posisi baru selesai sholat terus dibilang harus masuk, jadi nggak ada penalti, jadi wikat itu jadi amburadul sekali. Ibu bilang ya Allah ketemu sama Mas Menteri baru dengan tampilan yang kayak gini ya, sudahlah nggak apa-apa. Pada saat itu langsung bicara sama Pak Menteri, dibilang kan Maluku Tengah masih belum tahu ya, orang-orang masih belum pada tahu di Maluku Tengah itu di mana, Mas Soi itu di mana. Orang tahu kan kalau Maluku ya Ambon. Iya. Jadi iya, apalagi sampai ke Tamilo. Maluku Tengah saja orang nggak tahu. Iya Kak. Akhirnya langsung selesai semuanya, sudah dibilang sama Pak, dikasih apresiasi sama Pak Menteri. Waktu itu kan masih live streaming lewat Zoom. Selesai di bulan Januari, kemarin di bulan Maret Iwi dihubungi untuk datang langsung ke Jakarta, dapat ini langsung, penghargaan langsung sama dikasih apresiasikan langsung. Sebelum ke sini Iwi dikabari dulu kalau pemenang dari yang live Zoom itu Pak Menteri sudah sampaikan bahwa para pemenang yang 6 orang ini akan dikirim untuk mengikuti International Film Market. Tapi belum tahu negaranya apa, cuma dibilang untuk mengikuti International Film Market. Jadi waktu itu Mas Sandi bilang tolong ya harumkan nama Indonesia kayak gitu. Itu belum ada pemikiran yang ke Prancis gimana gitu. Ini juga kayak masa bodoh, kalau jadi ya jadi, nggak jadi ya sudah, maksudnya yang penting berkarya aja kayak gitu, yang penting sudah kenal sama kakak-kakak festival film, sudah punya jaringan lah untuk kayak sama rumah produksi, pokoknya yang penting sudah punya jaringan. Jadi di Januari tuh Kak, jadi di bulan Maret kemarin Iwi dihubungi, dibilang kamu nanti ke Prancis ya Iwi sama kakak-kakak yang 5 nominasi lainnya. Tapi sebelum ke Prancis kita ini ada kegiatan jadi kolaborasi. Ini kan ke Prancis karena kerja sama pemerintah Indonesia sama kedutaan Prancis ya Kak. Jadi kita kemarin diundang dulu sama kolaborasi sama IFI namanya, Institut Prancis sih, tapi kalau bacanya katanya Franke. Jadi Institut Franke Indonesia. Jadi kita kolaborasi di sana. Kayak semacam social networking gitu Kak, sekaligus kayak talk show. Jadi kita membahas tentang, mereka juga sempat tanya kenapa sampai kayak Iwi bikin kayak gitu-gitu, kayak mau tahu pendapatnya, terus dikasih kayak kiat-kiat, jadi kayak kasih persiapan untuk kayak ke Prancisnya kayak gimana, dikasih tahu nanti di sana tuh festival filmnya kayak gini, jadi ini loh yang harus kalian siapkan. Jadi persiapannya mental yang kuat.
Bahasa gimana bahasa? Bahasa sikat aja pakai Inggris yang little-little ini. Oh, sikat aja. Inggris aja. Makanya pada saat dibilang nanti insya Allah kasih kesempatan festival film itu di Cannes Prancis, itu festival terbesar di Eropa. Jadi pas dibilang di Prancis, ini masih kepikiran pakai bahasa apa nanti kita di sana. Padahal di sana nanti pakai bahasa Inggris saja yang seadanya. Kemudian kan sudah ada kemajuan teknologi ya Kak, jadi kita bisa pakai Google Translate gitu. Jadi kayak gitu. Insya Allah di bulan Mei, pertengahan Mei sudah di sana. Mei ya. Iya. Bangga ya kita sebagai Sobat Kom. Harus bangga dong. Bangga pasti. Ada yang mewakili Maluku Tengah loh. Iya, alhamdulillah pas dibilang Langsung Prancis. iya pada dibilang ini loh nominasinya 6 orang. Terus lihat ada nama Iwi, terus dibilang Mas Soli Maluku Tengah, oh masya Allah banget gitu mewakili daerah. Terus kemarin ada sempat ketemu sama Pak Bupati, Pak Sekda, Kadis Pariwisata, Kadis Kominfo, dikasih apresiasi, dibilang iya kita patut mendukung ini anak daerah terbaik. Daerah juga mendukung Iya pasti. Baru kan maksudnya memang delegasi Indonesia mewakili Indonesia kan, tapi kita bawa daerah kita. Ada kakak-kakak yang dari Jogja, kakak-kakak dari Gresik. Jadi itu ada 3 dari Jogja, 1 Gresik, 1 Bandung, dan Iwi sendiri yang Maluku Tengah. Jadi Indonesia Timur. Jadi masing-masing harus tampilkan filmnya gitu, ciri khas filmnya. Oke, Iwi syuting di Maluku Tengah, ini loh Maluku Tengah yang mau tampilkan. Kayak gitu loh Kak. Menjadi salah satu anak muda Maluku Tengah yang sangat menginspiratif. Semoga bisa ditiru ya sama teman-teman Sobat Kom di luar sana. Iya Sobat Kom, jangan terpetakan, terpojokan gitu dengan oke, gue nggak punya uang, nggak usah pakai uang bantu orang, nggak usah pakai uang untuk bikin karya. Apa saja yang kita punya, Iwi saja bikin 6 film dokumenter ya Kak, semua dari handphone yang seadanya. Yang Iwi tampilkan tuh bukan tentang kualitas gambarnya, yang penting pesan moralnya sampai. Itu yang penting. Kelihatan ya kalau dilihat dari videonya tuh, oh enggak, filmnya biasa. Biasa aja Kak, kualitas gambarnya juga standar. Iya Kak. Sampaikan juga. Misalnya Bisa. kaki muli. Iya. Mau nyampe. Oh gitu ya Kak. Langsung ke hati Langsung ke ya. hati. Lihat dengan mata langsung masuk ke Masuk ke hati. Sejauh itu loh. Gitu Kak, jadi untuk Sobat Kom di seluruh Indonesia dan Sobat Sinias di seluruh Indonesia tuh kita nggak perlu banyak uang untuk bisa membantu orang toh. Maksudnya nggak usah punya banyak uang gitu, nggak usah, dengan alat kita seadanya saja, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita bisa punya karya untuk bisa sedikitlah melukiskan senyuman bahagia di wajah orang kayak gitu. Jadi satu senyum itu punya arti tersendiri. Iya. Iya. Yeay. Masih tinggal apa lagi senyumnya. Saya senyum itu ibadah. Wah. Sama Kak. Ini juga. Biar awet Kita ngomongnya sampai kayak terbawa suasana, sampai dari mulai keringatan, nervous, sampai campur aduk ke suasana di sini. Ini juga merasa ya kayak bangga sekali bisa ketemu sama Kak Gia, Masya Allah. Kak Kana. Ini teman. Kenapa banget ya? Karena kayak gitu bentuknya ya. Iya, dulu kan waktu TK kan kita ketemu, terus ketemu sama Kakak Del, bisa dihadirkan di ruang podcast Kominfo. Apa dulu nih? Kita mau bicara kan sama Kauna. Kamu tahu nggak Kauna siapa? Kita bisa kerjasama. Sekali-sekali kita join ya Kak. Kita join ya Kak. Kita sambil mendukung gitu loh Kak. Siapa tahu kita bisa bikin proyek film pendek bareng kan. Yang dipersembahkan dari Kominfo gitu, Kominfo Malte. Sekolah kalian dong, pasti kan bangga. Iya. Hai ibu-ibu SMA negeri guru kita. Iya, yang sudah mendidik kita sebagai apa? Sukses ini. Sampai kita sampai ke titik tadi. Iya. Sampai kita bisa ketemu dengan profesi yang saling mendukung.
mulai dari SMP dulu, SMP Negeri 2 Mas Oli. Iya. Terima kasih buat ibu-guru tercinta. Wah, Sudah tidak support support dan diri kita dengan sampai dan diri kita dengan kita dengan bandel-bandelnya dulu sampai kita bisa ada di sini. kita tukang bolos, kita pokoknya itu kan kayak kenakalan. Sekolah lah. Belum tentu banyak itu sesuatu yang Kasih juga Iya. kan ya. tapi justru bisa menghasilkan orang-orang Kita bandel tadi kontrol ya, Ya. kita kontrol banget. Masih ada yang mau sampaikan kali? Gimana? Apalagi ya? Jadi untuk teman-teman guys, untuk sobat kom di luar sana dan sobat sinias di seluruh Indonesia, jangan lupa tetap berkarya gitu. Jadi karena hidup sekali, mati sekali, harus berarti kita harus tampilkan yang terbaik di dalam hidup ini. Dan yang paling penting itu jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube channel Diskominfo Malten dalam acara by Leo Bacarita Online. Lewat online. Jadi teman-teman semua jangan lupa kasih subscribe sebanyak-banyaknya, nonton sebanyak-banyaknya, di-share, di-like supaya kita bisa tumbuh bersama di era digital ini. Oke, itu aja Pesannya. pesannya.